Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuri Nuraini, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Ciamis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang kesimpulan dan pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid-murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama, teacher center atau pembelajaran berpusat pada guru. Sebelum mempelajari modul ini, saya percaya ketika semua murid bisa duduk, diam, dan mendengarkan, siswa akan paham dengan materi yang saya sampaikan. Yang kedua, pencapaian materi dan KKM. Dalam proses pembelajaran, siswa dituntut untuk memahami semua materi. Kemudian, semua siswa harus bisa mengerjakan materi yang telah saya sampaikan. Disinilah saya cenderung memaksakan kehendak saya untuk sebuah ketercapaian, yaitu mendapatkan nilai sesuai dengan KKM. Saya beranggapan bahwa materi pelajaran yang saya sampaikan itu harus mampu dikuasai oleh semua siswa. Yang ketiga, kurang memahami karakteristik peserta didik. Saya kadang lupa bahwa setiap anak itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Mereka memiliki keunikannya masing-masing. Ada anak yang senang belajar dengan menggunakan audio. Kemudian ada anak yang senang belajar dengan menggunakan visual, ataupun ada anak yang senang belajar dengan gaya kinestetik. Dalam hal ini, saya kurang memahami setiap karakteristik anak didik saya. Dan yang terakhir, suasana kelas yang tertib, disiplin, dan anak-anak paham adalah fokus utama saya. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, menerapkan pembelajaran student teacher atau lebih berfokus kepada siswa. Setelah mempelajari modul ini tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana dasar pendidikan anak itu memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Dari sini saya memahami kalau proses pembelajaran itu harus sesuai dengan kodrat zaman, di mana anak belajar harus sesuai dengan zamannya. Pada saat proses pembelajaran, saya menerapkan model pembelajaran yang lebih berfokus kepada siswa. Salah satunya dengan penerapan model pembelajaran project based learning dan pembelajaran yang berbasis tim, di mana siswa bisa menemukan hal-hal yang baru dan mereka memahami konsep dengan apa yang mereka temukan sendiri. Proses pembelajaran pun akan lebih bermakna dan menyenangkan bagi mereka. Yang kedua, konsep merdeka belajar. Dibutuhkan konsep merdeka belajar bagi murid, sehingga murid bisa berkarya melalui pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Yang ketiga, lebih memahami karakteristik, minat, dan bakat siswa. Sebagai pendidik, harus lebih memahami karakteristik setiap anak didiknya. Kemudian, harus lebih cermat melihat bakat dan minat anak didiknya. Saya juga semakin memahami akan makna dari semboyan pendidikan yang berbunyi Ingarso Sung Tulodo, di depan memberi teladan, di mana seorang pendidik itu harus bisa membimbing dan mengarahkan agar tujuan pembelajaran yang dipelajari siswa benar dan tepat. Kemudian, Ingmadyo Mangun Karso, di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya, di mana kehadiran pendidik dapat memfasilitasi dengan beragam metode dan strategi agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Selain itu, potensi yang dimiliki anak dapat berkembang dengan baik. Selanjutnya, Tutwuri Handayani di belakang memberi dorongan. Artinya, seorang pendidik itu harus bisa memberikan dorongan dan arahan kepada siswanya untuk selalu belajar dengan tuntas dan maju berkelanjutan yang memiliki makna pada kehidupannya. Saya menyadari bahwa pembelajaran selama ini saya memandang siswa adalah sebagai objeknya.
Seharusnya mereka adalah subjek dalam pembelajaran dan guru hanyalah sebagai fasilitator. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda lakukan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang bisa saya terapkan di kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama adalah menjadikan peserta didik sebagai subjek. Menjadikan peserta didik sebagai subjek bukan objek, sehingga murid itu memiliki kemerdekaan dalam belajar. Yang kedua, pembelajaran berpihak pada peserta didik, di mana saya menerapkan proses pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik, kemudian selalu memberikan respon yang positif sehingga siswa bisa mengekspresikan dirinya dan saya bisa melihat bakat dan minat siswa yang nantinya bisa saya kembangkan dan arahkan kepada hal yang lebih baik. Yang ketiga, guru bersifat pamong. Guru memberikan tuntunan dan arahan agar peserta didik tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Yang keempat, kesepakatan kelas. Membuat kesepakatan kelas bersama peserta didik, guru tidak dominan dalam memberikan aturan kelas. Yang kelima, menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Di sini, kita bisa menciptakan suasana kelas menjadi lebih menyenangkan dengan penggunaan metode pembelajaran yang lebih inovatif dan kreatif. Kemudian, kita juga bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan berbagai media yang bervariasi dan tentunya akan lebih menarik dalam proses pembelajaran. Yang keenam, pendidikan karakter. Di sini, guru adalah tauladan bagi murid-muridnya. Saya berusaha menjadi tauladan atau contoh dengan memberikan penguatan karakter kepada peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir, guru akan selalu memberikan kasih sayang dan memposisikan dirinya sebagai sahabat untuk anak didiknya. Ibu dan Bapak guru hebat, kita mulai bergerak melakukan perubahan. Mewujudkan pendidikan merdeka belajar dengan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk pendidikan yang lebih maju, berkarakter, dan memiliki budi pekerti yang luhur untuk generasi yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.